Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendara, di channel saya Hendara Komik. Kemarin kan saya bikin video tentang pembelian AC Gree kedua saya untuk saya pasang di kamar ini ya. Biasanya waktu ngonten gini biar adem, terus juga Gree kan memang basically dia nggak terlalu berisik suara AC-nya. Jadi saya waktu syuting kayak gini saya masih bisa ngomong dengan enak. Kalau dulu pakai pakai Daikin itu ada suaranya kenceng banget di AC luarnya tol. Karena ini emang AC bolak-balik ya. Jadi dinding sini AC, luarnya baliknya langsung AC luarnya gitu, AC outdoor. Nah, kemarin saya waktu bikin videonya ada yang tanya, "Bang, kalau misalkan pakai AC rata-rata biaya listriknya nambah berapa, Bang?" Nah, di sini kalau kalian cari sebuah video yang membahas tentang perhitungan secara pasti ya, ada berapa kWh-nya, berapa tegangan listrik yang kalian punya di rumah berapa, ini mungkin video yang salah, jadi daripada kuota kalian terbuang sia-sia, mending di-skip aja. Nah, cuma kalau saya mau sharing ya dari pengalaman saya bayar listrik dari pemakaian AC ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan kepada kalian tentang jumlahnya yang berapa saya bayarkan. Basically saya orangnya tuh irit banget. Jadi kesehatan, kalau yang namanya kalian hidup dengan sehat itu ya, entah kenapa kok kayak merepet-merepet ke irit. Jadi gini ceritanya, rumah saya ini untuk KWH, untuk watt yang ada di rumah ini dia masih pakai 900 watt. Saya nggak tahu ya ini 900 watt ini subsidi atau enggak, ini masih lama banget lah. Ini udah rumah tahun berapa ya? Tahun 2000 udah mungkin sekitar 20 tahunan lebih ya rumah ini. Jadi masih pakai tegangan listrik yang dulu, di mana dulu tuh dapatnya 900 watt untuk minimal. Kalau sekarang kan minimalnya 1300 ya. Nah, di sini saya juga tidak bisa memastikan ini 900 watt yang biasa atau 900 watt yang subsidi. Nah, ketika saya tinggal di dalam rumah di sini, kalau dari pagi sampai siang ya ngantor gitu kan. Habis pulang ya paling ngidupin apa sih? Paling ngecharge, terus juga bikin konten, ngidupin laptop. Udah sih itu aja. Nggak ada nyetrika, nggak ada mesin cuci, nggak ada kulkas, nggak ada magic jar. Ya ada sih, cuma nggak saya hidupin semua. Karena saya lebih suka manual. Kayak nyuci juga saya lebih suka manual, biar badannya bisa bergerak, itu lebih sehat ya kan. Jadi hidup sehat itu entah kenapa jadinya endingnya lebih murah semua. Terus untuk yang kulkas, secara kesehatan, secara kesehatan minum air dingin entah kenapa saya merasa tidak baik ya. Jadi di tenggorokan tuh rasanya kayak cepet radang. Nah itu saya kurang suka. Jadi saya tidak mengkonsumsi segala hal yang dari kulkas, apalagi air minum. Terus juga karena saya tipikal orangnya nih kalau ada jajan di rumah, saya tidak bisa berhenti untuk menghabiskannya. Endingnya saya nggak ada nyetok jajan sama sekali di rumah. Bahkan kayak Indomie, kayak snack, kayak minuman manis itu nggak ada sama sekali. Nol. Jadi misalnya ada tikus masuk ke rumah ini, tikusnya bingung, ini apa yang mau saya makan gitu kan. Karena tidak ada isinya. Ini rumahnya kosong. Apa jajan orang yang miskin? Nah terus kalau masalah yang tidak ada magic jar itu karena saya lebih suka jajan keluar ya. Saya lebih suka jajan keluar. Jadi waktu saya ini kan lagi sering jalan kaki ya biar sehat gitu kan. Jadi saya waktu jalan kaki ya sekalian jajan. Waktu berangkat ke kantor sekalian jajan di warung gitu kan. Kayak tadi ya, dan saya untuk setrika juga jarang banget, mungkin hampir sekarang tidak pernah. Jadi di sini udah saya jelasin ya, listrik saya 900 watt, saya di sini tidak pakai magic jar, mesin cuci, kulkas, setrika, paling cuma dibuat ngonten, ngidupin lampu, ngidupin laptop, terus juga paling ngisi air aja, pakai sanyo kan buat ngisi tandon di atas gitu kan. Dan ngecharge HP, gadget, babi bu 1 2, ya udah sih itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi itu pemakaian saya. Nah, ketika saya belum punya AC, itu di tahun ya anggap aja tahun lalu lah ya. Itu listriknya tuh yang saya bayar itu variatif gitu kan. Antara 50 ribu kadang ada, 50 ribu kadang ada, kadang bisa sampai 70 ribu atau 80 ribu gitu kan, tergantung gitu. Tapi biasanya kalau saya rata-rata ya antara 60 ribu sampai 70 ribu gitu ya. Nah, setelah saya pasang AC gitu kan, setelah saya pasang AC, di sini saya juga harus cerita detail ya. Bukannya saya mau curhat kehidupan saya, bukan ya. Cuma saya ingin ada gambaran buat kalian gitu kan. Nah, ketika saya pakai AC, saya itu pakai AC-nya hanya ketika malam hari. Jadi ketika waktu tidur, karena
Saya merasa kalau kita tuh diterpa AC terus, badan kita tuh kayak tidak sehat gitu. Jadi kayak secara medis ya, mungkin ototnya kayak mengkerut atau gimana gitu. Jadi saya tuh orang yang tidak tahan panas, tapi kalau dikasih dinginnya AC saya juga tidak tahan gitu. Jadi saya pakai AC-nya cuma ketika tidur mayoritas ya. Ini mayoritas setiap hari kan dari pagi sampai sore di kantor, terus pulang gitu kan. Pulang saya tidak ngidupin AC, enggak, karena AC-nya kan waktu itu saya pasang di kamar ya, di kamar satu aja waktu itu. Nah, jadi waktu sore hari itu saya buat untuk olahraga, saya buat untuk bersih-bersih rumah, nyuci, bikin konten itu dulu tidak pakai AC. Jadi gerah banget lah, gila. Nah, terus ketika malam udah tiba ya, jam 9 saya masuk kamar, saya hidupin AC-nya, terus saya tidur di sini. Ini kasur saya di sini, itu AC-nya di sana, jadi langsung nyembur ke badan saya dari jam 9 sampai jam berapa sih? Paling lama, mungkin paling lama jam 12 ya, atau jam 11 lah, atau mungkin dari, pokoknya 2 jam lah, 2-3 jam lah ya. 2-3 jam setelah badan dingin, saya tidur. Waktu sebelum tidur, saya ubah ini AC-nya ke mode kipas. Jadi biar nggak, ini kan kalau mode biasa kan kompresor luar kan hidup kan, jadi dingin anginnya. Nah, ketika udah jam 12, jam 11 itu kan udah kerasa dingin banget kan. Jadi saya ubah mode kipas, kompresor luarnya mati. Jadi ini AC-nya cuma berperan sebagai kipas angin. Nah, dengan pemakaian seperti itu setiap hari kan basically AC-nya cuma hidup sekitar 2 jam gitu ya. AC-nya hidup sekitar 2 jam atau 2 jam lebih untuk dinginin badan saya dan kamar. Nah, setelah itu selesai, udah saya bikin kipas. Jadi kayak model kipas tapi bentuknya AC gitu lah. Dan itu untuk hitung-hitungan saya secara bulanan ya, itu listrik saya per satu AC itu nambah 50.000. Jadi misalkan dulu 50.000, sekarang bayarnya jadi 100.000. Jadi gampangnya seperti itu sih. Walaupun saya rada bingung juga ya ngitungnya ya. Nah, ini kan saya kan beli AC satu lagi kan, AC Grey juga. Saya taruh di sana, di tempat saya ngedit video, biasanya saya nge-live gitu kan. Nah, jadi tuh ketika saya pulang kerja, saya olahraga dulu, bersih-bersih rumah, nyuci segala macam, makan, beli air gitu kan. Habis itu selesai saya mandi. Saya masuk ke ruangan yang biasanya saya pakai buat syuting dan nge-live, itu saya kasih AC di sana. Terus saya hidupkan selama saya di sana ya udah ngadem gitu kan. Pemakaian AC yang kedua saya di sana itu ya cuma berapa ya, sekitar 3 jam ya mayoritas harinya ya. Ini kan saya cuma ngomong dari hari Senin sampai Sabtu gitu ya. Kalau hari Minggu kan libur ya, jadi full seharian itu beda lagi ceritanya. Di sana saya hidupin ya rata-rata sekitar 2 sampai 3 jam sih. 2 sampai 3 jam rata-rata ya. Rata-rata 2 sampai 3 jam. Dan setelah itu saya lihat totalannya itu secara AC saya kira bakal nambah sampai 150.000. Ternyata nggak nyampe. Itu jadi cuma nyampenya di berapa ya? Di 120 ribuan atau 140 ribuan paling maksimal. Saat ini ya kondisi pemakaiannya seperti tadi dan kondisi rumah ada di 900 watt. Gitu. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 saya ngidupin AC yang di sana, ngedit segala macam. Terus di sini saya ngidupin AC lagi, di sana dimatikan kalau udah selesai, pindah ke sini, di sini dihidupkan dari jam 9 sampai jam 10. Cuma memang kadang praktiknya ya ada kurang 1 jam, 2 jam, atau kadang kalau saya lagi olahraga saya nggak ngedit sama sekali. Dan itu rata-rata ya habisnya segitu aja gitu loh. Kalau hari Minggu itu mungkin cukup full ya, karena saya biasanya kalau siang kan panas banget ya, sambil nge-live itu dari jam 1 sampai jam 3, atau dari jam 9 sampai jam 3 itu juga pernah, ya habisnya ya sekitaran itu aja sih. Jadi itu penjelasan saya tentang berapa sih gambaran biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian AC. Dulu saya kira mahal ya, ternyata dengan cara pemakaian saya yang buat saya cukup sehat, ini malah jadi irit gitu kan. Jadi nggak terlalu membebani lah. Cuma misalkan kalau ditanya, kalau saya pajer nih bang, saya pajer setiap hari dari malam sampai pagi gitu kan. Ya mungkin ya secara biaya ya gampangnya lu tambahin aja 100 ya. Tapi itu dengan kondisi rumahnya 900 watt kayak saya gini ya. Gitu. Terus di sini saya juga kalau ngidupin AC, saya nggak pernah sampai 16 ya. Saya selalu 26.
Jadi dibilang dingin sampai menggigil enggak, karena dinginnya AC itu buat saya merasanya kayak kalau diterus-terusin tuh kayak nggak bagus gitu loh. Apalagi pernah nggak sih kita pakai AC terus terus di mobil dingin terus keluar panas jadi pusing. Nah itu loh. Itu karena perubahan suhunya tuh terlalu ekstrim antara suhu yang di luar dan suhu yang di dalam gitu kan. Sehingga kalau saya sih ya jangan di setel terlalu dingin lah. Pokoknya ruangannya tidak panas aja udah cukup buat kita untuk bisa istirahat, bisa tidur gitu sih. Jadi segitu aja. Rata-rata, misalkan kalian mau mikir berapa sih? Teman saya banyak yang tanya gitu ya. Terus saya bilangin kan, ya kalau kamu makainya tipikal kayak saya, buat tidur aja tadi 2 jam atau 3 jam per malam, habis itu diganti mode kipas, ya nambahin sekitar 50.000 lah. Rata-rata seperti itu. Saya seringnya bilangnya seperti itu. Jadi segitu ya gambarannya ya. Saya nggak tahu nih penjelasan saya terlalu panjang bikin orang paham atau enggak. Ya Indian saya bayar listriknya setiap bulannya sekarang karena ada 2 AC dengan pemakaian seperti tadi ya. Biasanya mungkin ada di 50.000 atau 70.000, irit banget kok. 70.000 sekarang bisa jadi 120 atau 140.000. Ya masih worth it sih daripada kalian ngekos gitu kan. Ngekos kamar ada AC-nya jadi 700 berubah jadi 1 juta gitu kan. Sampai saya sering bilang sama teman saya kan, lu daripada bayar kos nambah 400 gara-gara AC, lu bilang sama ibunya, Bu, gua mau beli AC sendiri, saya pasang sendiri. Nanti listriknya saya bayar sendiri. Misalkan kalian tidak rela gitu ya. Saya pasang AC sendiri Bu, bayar sendiri. Tapi nanti kalau pindah ya saya ambil ya AC-nya ya. Nah itu tetap kalian malah lebih untung lagi gitu. Jadi lebih untung pasang AC sendiri daripada kalian bayar AC di kos-kosan gitu kan. Buset ini bahas tentang biaya AC panjang bener ya. Saya nggak tahu nih. Sorry banget kalau mungkin penjelasannya akan membuat kalian bingung. Tapi ini cerita pribadi saya aja. Misalkan kalau ada teman yang tanya berapa AC ya saya jawab seperti ini gitu. Jadi untuk kurangnya saya minta maaf, semoga bisa memberikan insight yang baik. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. That's it.